This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erlinda Farah Sofika Aulia Rahman dengan NIM 19080560565. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan, membahas terkait jurnal matematika keuangan yang sudah saya dapat, dan di sini berjudul Studi Literatur Keuangan Matematika Syariah. Nah, untuk pembahasan yang pertama, di sini mengenai prinsip dalam transaksi keuangan Islam. Berdasarkan pendapat dari 4 mazhab besar Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa semua bentuk transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah itu dianggap sah. Nah, semua kegiatan ekonomi ini diperbolehkan secara hukum selama kegiatan tersebut ini tidak melanggar prinsip syariah. Nah, hal yang mendasar lainnya dalam transaksi Islam ini adalah akad atau disebut dengan kontrak. Nah, akad ini merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Nah, tujuan dari akad sendiri di sini ada dua. Yang pertama yaitu tabaru, yang mana tabaru ini di mana transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba atau sosial, semata-mata untuk tujuan saling membantu atau saling tolong-menolong satu sama lain. Pemberi ini dapat meminta biaya pengelolaan kepada penerima untuk melakukan kontrak baru. Namun si pemberi ini tidak mengambil keuntungan sama sekali dari si penerima karena di sini ini tabaru adalah saling membantu atau saling tolong menolong. Kemudian yang kedua, tujuan kedua di sini ada tijaroh, di mana transaksi ini dilakukan untuk mencari keuntungan karena bersifat komersial. Nah, beberapa praktik ini contohnya yaitu penanaman modal, perdagangan, dan persewaan. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada instrumen keuangan Islam. Dalam transaksi syariah, instrumen yang digunakan berdasarkan prinsip syariah dan mekanisme yang digunakan tidak bertentangan dengan adanya prinsip syariah. Nah, di Indonesia sendiri, semua transaksi syariah ini harus mengikuti aturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan DSN MUI. Secara singkat, DSN MUI ini memiliki tujuan untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawal penerapannya untuk menumbuhkan usaha di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya di sini ada bagi hasil atau disebut dengan PLS. Dalam pelaksanaan operasional ekonomi Islam, salah satu perbedaan yang mencolok adalah adanya larangan riba. Seperti kita ketahui di perbankan syariah yang ada di Indonesia itu riba atau adanya bunga ini sangat dilarang. Jadi di keuangan Islam di perbankan syariah biasanya menerapkan adanya bagi hasil, bukan menerapkan adanya bunga atau disebut dengan riba. Nah, perbedaan antara bunga dan bagi hasil ini adalah bunga tidak memperhitungkan untung atau rugi dari pengelola dana. Besarnya bunga yang harus dibayar diketahui dan ditentukan sejak awal. Sedangkan dalam sistem bagi hasil atau dalam sistem perbankan syariah ini, kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha atau disebut dengan mudharib berasal dari rasio untung atau rugi dari kegiatan ekonomi sehingga kewajiban setiap bulan ini akan berfluktuasi. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada prinsip utama dalam asuransi syariah. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu ta'awanu 'ala al-bir wa al-taqwa atau artinya saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan dan hal takwa. Kemudian yang kedua di sini ada al-tamin atau artinya itu keamanan. Nah, transaksi yang dilakukan dalam asuransi syariah adalah tafakul kontrak atau disebut dengan saling menangguh, bukan tabaduli kontrak atau disebut dengan pertukaran, yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional. Sedangkan prinsip dasar asuransi syariah adalah tauhid atau persatuan, keadilan, tolong-menolong atau disebut dengan ta'awun antar anggota asuransi, koperasi, amanah atau dapat dipercaya, kemauan atau disebut dengan al-ridho, dan melarang adanya riba, maisir, dan goror. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada suku atau obligasi ini untuk sejarah. Suku atau obligasi syariah ini mulai diperkenalkan secara luas di bulan Februari pada tahun 1988 setelah Dewan Islam Fikih Akademi Organisasi Konferensi Islam atau disebut dengan OKI menggelar sidang keempatnya di Jeddah, Arab Saudi. Tujuan awal adanya
Hal tersebut, penerbitan suku ini merupakan jawaban atas permintaan dari investor di negara-negara Muslim sebagai model alternatif untuk kebutuhan keuangan dari investasi mereka yang sesuai dengan persyaratan syariat Islam. Nah, di sini juga terdapat dua literatur terkait tentang penetapan harga suku. Nah, yang pertama di sini ada suku ini lebih aman dan lebih tangguh daripada obligasi konvensional. Kemudian yang kedua di sini imbalan dan pendapatan dari suku untuk pembelian di pasar primer dan sekunder. Nah, perbedaan dari pasar primer dan sekunder, jika pasar primer atau disebut dengan pasar perdana ini merupakan tempat sekuritas yang dibuat dan dijual kepada publik untuk pertama kalinya, sedangkan pasar sekunder ini merupakan tempat sekuritas tersebut yang diperdagangkan oleh para investor. Kemudian selanjutnya di sini ada opsi Islami atau disebut dengan hiyar dalam kegiatan ekonomi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan nilai keadilan. Syariah ini memberikan jalan agar dalam setiap transaksi jual beli atau ijarah ada hak yang diberikan kepada produsen atau penjual dan konsumen atau pembeli untuk membuat transaksi yang dikenal sebutan khiyar. Nah, menurut Wahbah Zuhaili, al-khiyar ini merupakan hak untuk memilih salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan transaksi, melaksanakan atau membatalkan perjanjian transaksi. Dengan kata lain, dalam suatu transaksi jual beli, ini terdapat adanya hak yang berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada penjual atau si pembeli untuk benar-benar melanjutkan atau membatalkan sebuah kontrak jual beli yang mereka buat atau menentukan pilihan di antara barang yang sudah ditawarkan. Jadi dalam Islam menawarkan adanya sebuah khiyar yang mana dari pihak penjual atau dari pihak pembeli ini dapat membatalkan suatu transaksi tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada konsep pilihan khiyar dalam Islam. Nah, terdapat perbedaan mendasar dalam konsep khiyar, yaitu pembeli ini mempunyai hak tetapi tidak ada paksaan untuk membeli aset di kemudian hari dan dapat membatalkan perjanjian sewaktu-waktu, dan menjual ini berkewajiban untuk mengikuti hal tersebut. Selain itu, pembeli juga membayar uang muka sebelum perjanjian yang dikenal sebagai premium, dan jika transaksi tidak dilanjutkan karena opsi tidak dieksekusi atau opsi ini kadaluarsa, penjual tetap mendapatkan adanya premi. Nah, penggunaan uang muka ini tidak disepakati di antara beberapa madhab dalam Islam. Pemahaman Hanafi, Maliki, dan Syafi'i ini menyebut bahwa hal tersebut itu dianggap haram. Namun, menurut Hambali ini menyatakan hal tersebut itu diperbolehkan. Kemudian dalam Fatha DSN MUI, transaksi khiyar hanya disebutkan dalam Fatwa nomor 28 garis miring DSN MUI nomor 3 tahun 2002 tentang perdagangan mata uang atau disebut dengan Al-Syarfi. Fatwa tersebut menyatakan bahwa transaksi opsi yaitu akad untuk memperoleh hak beli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu dilarang karena hal tersebut ini mengandung unsur maisir atau spekulasi. Kemudian selanjutnya di sini ada hiyar al-syad dan daman. Hiyar al-syar ini merupakan salah satu potensi yang menyajikan dalam merancang instrumen keuangan baru. Nah, hiyar al-syar ini juga merupakan opsi yang diatur dalam sebuah kontrak. Kontrak ini memberikan hak kepada salah satu pihak atau keduanya atau bahkan kepada pihak ketiga untuk mengonfirmasi atau membatalkan kontrak dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, pada dasarnya ini menyeratkan bahwa para pihak ini mendapatkan jangka waktu untuk menilai kembali manfaat dan biaya yang ada pada barang tersebut sebelum mereka itu memberikan atau mengambil keputusan akhir untuk pengesahan adanya kontrak transaksi jual beli tersebut. Kemudian di sini menurut Al-Nawawi, beliau menyatakan bahwa dasar yang kuat untuk khiyar al-syar adalah ijma dan itu saja sudah cukup. Nah, beberapa sarjana modern meskipun minoritas, mereka berpendapat bahwa hiyar al-syar atau syarat kontrak dan perdagangan opsi adalah hukumnya itu mubah. Nah, di sini ada kontrak istihar dengan hiyar al-syar.
Sebuah istiqrar kontrak yang dimodifikasi dengan khiyar sebagai instrumen keuangan, baik al-istiqrar atau disingkat istiqrar, adalah perjanjian penjualan ulang dari penjualan normal. Nah, misalnya bank syariah ini bertindak sebagai pemasok barang disesuai dengan spesifikasi kliennya dan menjual kembali kepada klien dengan harga yang lebih tinggi menggunakan mudharabah fidensa. Proses ini mengandung sebuah risiko terutama untuk komoditas dengan harga yang tidak stabil atau harga yang dapat naik turun. Dalam hal ini, alternatif sederhana untuk bank syariah adalah mempertahankan khiyar untuk diri mereka sendiri pada saat pembelian dari pemasok asli. Nah, selanjutnya, jika klien ini membeli sama seperti yang dijanjikan, opsi akan secara otomatis kadaluarsa dan kontrak sebelumnya ini akan mengikat. Namun, jika klien ini gagal melaksanakan komitmennya, maka bank syariah akan berada dalam posisi untuk menggunakan opsinya atau pilihannya dan membatalkan kontrak pembelian. Dengan demikian, pilihan ini memungkinkan bank syariah untuk mentransfer risiko ke pemasok lainnya. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya terkait jurnal yang saya dapat mengenai studi literatur keuangan matematika syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.